de poder estar jogando uma Copa do Mundo num tempo recorde. A Copa do Mundo Sub-17 vai acontecer nos próximos 5 anos no Catar. 2025, novembro, tem uma Copa do Mundo que eu posso estar dentro dessa Copa do Mundo. Iniciar minha carreira internacionalmente, com uma seleção. Quem sabe, ganhando um jogo depois de 35 anos. Setelah media raksasa ESPN dibuat terkejut oleh penampilan luar biasa Timnas Indonesia U17, kini pernyataan mengejutkan juga datang dari pelatih Timnas Arab Saudi U17, Mario George. Ia mengaku sangat terkejut setelah melihat Timnas Indonesia U17 sukses mengalahkan sang juara Piala Asia U17 Uzbekistan dengan skor meyakinkan 2-0 di turnamen Piala Kemerdekaan 2025. Hasil ini langsung menjadi sorotan banyak pihak. Mario George yang sebelumnya merasakan sendiri kekuatan Uzbekistan di final Piala Asia lalu tidak menyangka tim yang mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 justru bisa dibuat berdaya oleh Garuda Muda. Ia menegaskan kemenangan ini adalah sesuatu yang sulit dibayangkan. Saya sangat terkejut, bukan hanya karena Indonesia menang, tapi cara mereka menang benar-benar luar biasa, ujar pelatih asal Brazil itu. Baginya, Uzbekistan adalah tim yang sangat kuat, disiplin, dan biasanya sulit ditembus. Namun Indonesia membuat mereka terlihat kesulitan sepanjang pertandingan. Meskipun banyak yang meremehkan dengan alasan Indonesia hanya menghadapi skuad U16 Uzbekistan, pelatih Arab Saudi U17 justru memberi penegasan. Baginya, Uzbekistan tetaplah Uzbekistan, tim besar yang sudah lama dikenal sebagai Raja Asia. Salah satu momen yang paling berkesan bagi Mario George adalah gol pembuka Indonesia yang dicetak Dimas Pratisto pada menit ke-17. Berawal dari umpan cerdas Dalva Zaidah, Dimas berhadapan langsung dengan kiper Uzbekistan. Dalam situasi menegangkan itu, ia justru tampil tenang. Dengan satu gerakan tipuan, Dimas mengecoh penjaga gawang lawan lalu menceploskan bola ke gawang yang sudah kosong. Menurut Mario George, ketenangan seperti itu adalah kualitas kelas dunia yang jarang dimiliki pemain seusianya. Ia juga menyoroti gol kedua yang menurutnya mencerminkan kualitas permainan kolektif Indonesia. Uzbekistan yang biasanya dominan terlihat frustrasi. Namun pujian terbesar justru ia berikan kepada kiper muda Indonesia, Dava Al-Ghazemi. Penampilan gemelangnya di bawah Mister Gawang menjadi kunci kemenangan. Berkali-kali ia melakukan penyelamatan penting yang membuat Uzbekistan frustasi. Kiper Indonesia luar biasa. Refleksnya cepat, jika bukan karena dia mungkin skor tidak akan 2-0. Ujar Mario George. Dan yang lebih menariknya lagi, ada beberapa netizen yang tidak senang dengan kemenangan ini. Ada yang bilang katanya Indonesia menang lawan Uzbekistan lapis ketiga. Ya itulah bang, ya mungkin orang itu nggak sadar. Mau lapis ketiga, mau lapis kedua, tetap aja namanya Uzbekistan. Coba aja kalian yang main dengan usia seperti mereka. Belum tentu kalian bisa nendang lurus. Ya kan, belum tentu kalian bisa umpan dengan baik. Jadi kita juga harus menjaga sikap kita di sosial media. Mau Uzbekistan tim B ke, tim C ke, mau tim Z ke, ini Uzbekistan. Emang mengapa sih kagak demen banget ngeliat orang lagi seneng, lagi menang, euforianya lagi enak-enaknya, ada aja yang matahin. Mau lawannya tim B ke, tim C ke, tim D ke, kalau misalnya kitanya jelek, kitanya nggak siap, kita bisa aja kalah. Tapi buktinya Timnas U17 mengalahkan Uzbekistan dengan skor 2-0. Kalau mau kritik silakan kita kritik, gak ada masalah kok. Saya tidak melarang kita kritik, tapi kalau kritikannya dengan hujatan, apalagi nanti mau fitnah, ya pasti kalian salah. Emang mengapa sih kagak demen banget ngeliat orang lagi seneng, lagi menang, euforianya lagi enak-enaknya, ada aja yang matahin. Uzbekistan pelatihnya sama, akademinya sama, latihannya sama. Asia ya, beda halnya kalau misalkan kita seneng cuma lawan gua sama Brunei Darussalam, itu udah beda level. Apresiasi aja, kenapa sih pada ribet banget ketikannya? Kan sama ini, kita 8 pemain juga pemain cadangan yang kemarin dikasih waktu, dikasih menit bermain, dikasih pengalaman. Kan yang kita undang juga negara-negara yang bermain di Piala Dunia, kagak kaleng-kaleng. Udah kita liatin aja, kita nikmatin aja permainan Indonesia nih. Ntar di match ketiga Indonesia ngelawan Mali, masih mau ngomong juga Mali pelapis legit. Mau lawannya tim B ke, tim C ke, tim D ke, kalau misalnya kitanya jelek, kitanya nggak siap, kita bisa aja kalah. Walaupun memang tim Uzbekistan yang diturunkan kali ini bukan tim Uzbekistan yang bermain pada Piala Asia U17 beberapa waktu lalu, tapi tetap saja Uzbekistan tetap Uzbekistan.
di sepanjang pertandingan selalu merepotkan timnas kita. Ada strategi dari timnas Indonesia U17. Jadi ya sorry ya, saya nggak mau pakai istilah ini. Jadi nggak gerasa gerus segitu mainnya, ya kan? Masuk sana, masuk sini, kasih bola tinggi, enggak. Dan walaupun sulit untuk build up dari pertahanan, tapi sabar mereka. Nah artinya apa? Artinya Coach Novo-Arianto ingin juga agar para pemain memakai otak. Artinya pakai juga kecerdasan mereka. Inilah yang dinamakan IQ dalam sepak bola. Jarang bos, para pemain kita tuh cetak gol dengan sundulan kepala. Jarang banget di level internasional. Tapi 2 gol dari sundulan kepala. Nah berarti apa? Berarti skema dari Coach Novo-Arianto ini jalan. Berarti selama ini persiapan yang dia lakukan sudah kelihatan sedikit banyak hasilnya. Jadi yang kita harapkan nih pemain-pemain muda kita ini jangan diberikan beban. Jangan nanti kalian pada berteriak di sosial media. Ah pemain Tarkam lah, ah pemain kampung lah. Coba aja kalian yang main dengan usia seperti mereka. Belum tentu kalian bisa nendang lurus. Ya kan, belum tentu kalian bisa umpan dengan baik. Jadi kita juga harus menjaga sikap kita di sosial media. Kalau mau kritik silakan kita kritik, gak ada masalah kok. Memang orang-orang itu susah banget buat sadar. Memang Indonesia cocok banget kalau bermain tanpa lama-lama pegang bola. Dia nunggu lawan bikin kesalahan atau merebut bola kemudian melakukan transisi positif ke depan dengan cepat ke depan gawang, kemudian jadilah gol. Istilah bahasa gampangnya serangan balik. Memang udah cocok banget buat Indonesia. Sama halnya yang diterapin Sintayong, kembali lagi ke situ. Karena Sintayong kalau memilih strategi dan formasi berdasarkan kapasitas pemain, ciri pemain, keunggulan pemain dimanfaatkan secara maksimal. Jadi bukannya main total football itu jelek, enggak, bagus dan lebih menghibur, tapi punya resiko yang sangat tinggi. Kalau Indonesia mau tampil maksimal, dia pakai serangan balik, bukan terus dicap parkir bus, dicap defense sentris, dicap taktiknya nggak pernah nyerang. Ya memang begitu, kita bisanya baru sebatas itu. Makanya hasilnya jauh lebih baik karena sudah terbiasa dengan begitu. Timnas U17, coba tolong deh. Kok lu jago banget, gue lihat nih, jago banget nih. Makannya apa makannya nih? Karena full time Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayongisme Novo-Arianto berhasil menggulung juara AFC U17 dengan skor 2-0. Sekedar informasi aja boy, kalau misalnya Uzbekistan yang tadi main lawan Indonesia, itu adalah Uzbekistan U16 yang dipersiapkan untuk Piala Asia tahun depan. Untuk Uzbekistan yang tim inti yang kemarin juara, itu uji cobanya nggak di sini. Tapi secara mengejutkan, tim U17 ini juga turun dengan mayoritas pemain cadangan. Tanpa Alberto, tanpa Mirza, tanpa Goli, bahkan tanpa Matthew Baker sebagai seorang starter. Progresi permainan udah kelihatan sangat baik boy. Umpan 1-2 sentuhan, meminimalisir kesalahan, dan performa dari lini belakang menurut gua sangat top, Marco top.